Shalom adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Tetap semangat. Kalian semua sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik. Kita masih ada sampai sekarang ini. Semua karena anugerah Tuhan yang Dia selalu nyatakan dalam kehidupan Kandias dan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kandias saat ini, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, Kandias ajak adik semua untuk sama-sama membuka Alkitab di kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Nah, pada renungan kali ini Kandias sampaikan kebenaran firman Tuhan berbicara tentang kutuk dan berkat. Nah, adik-adik tinggal memilih mana nanti, apakah kutuk atau berkat. Nah, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Dia berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan adik-adik. Seperti yang Kandias sampaikan tadi, ya di sini Kandias sampaikan dua hal tentang kutuk dan berkat. Dan saya percaya adik-adik bahwa setiap kita, baik Kandias maupun adik-adik, bahwa kita memilih berkat. Untuk itu adik-adik, apa yang harus kita lakukan supaya pilihan kita itu tidak salah, supaya berkat itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, ya. Karena di ayat 5 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang kutuk dan berbicara tentang bagaimanakah kalau kutuk itu terjadi. Sementara di ayat yang ke-7 dan 8 itu berbicara tentang berkat, di mana diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kunci yang pertama kalau kita mau menerima berkat daripada Tuhan itu, yaitu mengandalkan Tuhan. Itulah salah satu yang harus kita lakukan adik-adik. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki. Tetapi yang harus kita andalkan adalah hanya Tuhan. Karena kalau kita andalkan kekuatan kita, itu sangat terbatas adik-adik. Nah, saya percaya, Kandias percaya bahwa adik-adik mempunyai impian-impian ke depan, masa depan yang sukses. Mungkin di antara teman-teman adik-adik ada yang mau menjadi pengusaha, ada yang mau menjadi dokter, guru, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, jangan andalkan kekuatan adik-adik, jangan andalkan pemikiran adik-adik, tetapi bawalah semuanya kepada Tuhan. Sampaikanlah, persembahkan semuanya kepada Tuhan, sampaikan semuanya kepada Tuhan, dan andalkanlah Dia, dan nantikanlah pertolongannya. Nah, adik-adik, orang yang diberkati di sini, digambarkan di sini bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ketika adik-adik mengandalkan Tuhan, maka adik-adik digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mungkin adik-adik pernah melihat sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air atau di tepi aliran sungai, di mana pohon itu tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan, karena sumber kehidupan sudah dekat, yaitu air akan dekat dengan pohon itu. Nah, jadi adik-adik, kehidupan kita juga seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kita tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan. Ya, kita tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan, atau dalam arti kita tidak pernah mengalami yang namanya kekecewaan,
ketika kita mengandalkan Tuhan. Secara manusia memang ada kekecewaan, secara manusia ada kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menantikan pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Dia akan memberkati adik-adik semua. Dia akan turun tangan di setiap apa yang ada di dalam kehidupan adik-adik, dan dia menjadikan adik-adik semua adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Dia menjadikan adik-adik seperti pohon yang tanam di tepi aliran air ini, yaitu selalu menghasilkan buah. Dan Kandas percaya juga bahwa ketika adik-adik mengandalkan Tuhan, maka adik-adik menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang banyak, menjadi pengaruh yang baik dimanapun adik-adik berada, menjadi pengaruh baik kepada teman-teman, baik dalam keluarga, di lingkungan masyarakat. Adik-adik selalu menghasilkan buah-buah yang baik, baik dalam perkataan, baik dalam sikap tindakan, baik dalam pergaulan dan lain sebagainya. Dan Kandas percaya bahwa adik-adik semua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya bahwa mengandalkan Tuhan itu berarti bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Mempercayai Tuhan itu bahwa Dia yang memiliki kehidupan kita. Jadi kehidupan kita bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Untuk itu adik-adik, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, tetap mengandalkan Dia setiap waktu, setiap detik. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jadi Kandas percaya adik-adik bahwa adik-adik semua adalah orang-orang yang berhasil. Adik-adik semua adalah orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan adik-adik semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini adik-adik. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.